ternyata PSBB terus habis itu ada kejadian sesuatu ya kita udah siap gitu. Sempat hopeless ini Pak. Hopeless. Oh, jangan dong. Awal-awal, Oh, awal-awal. Ya di awal saja gitu, shock gitu. Shock iya. Jadi Shock pasti ya. dan ada yang menarik ya, kayak data. Nah ini kalau kita ngomong data tuh nggak selalu tally mas. Jadi kayak misalnya gini, dampak ke ekonomi waktu krisis pertama kan harusnya nggak banyak ya kan. Tapi itu konsumsi itu dropnya di awal tuh tajam banget gitu, sampai kita juga shock juga kok bisa sampai dalam banget gitu. Tapi kita juga kita siap-siap kalau nanti ternyata rebound gimana gitu kan. Kita dengar kan orang-orang tiba-tiba naikin tabungan, berhenti spending. Nah ternyata keluar kan, kayak misalnya gini, kalau logikanya harusnya orang lebih takut sekarang, tapi ternyata masyarakat makin lama makin kebal gitu ya. Jadi dulu kayak Sudah takut nekat, banget. Pak. Nekat. Nekat, Penjualan mobil naik 100% misalnya. Jadi jangan-jangan ada juga yang pengen modif mobil sekarang. Jadi kadang-kadang emang hikmahnya tuh prepare for everything sih. Kayak kita nggak akan pernah tahu gitu ya. Pas pokoknya krisis ini, pokoknya teman-teman ini beruntung kalau ngomongnya jangka panjang. Jadi lewat akademi COVID kan. Mudah-mudahan. Luar biasa ini Pak. Ya. Oke, kalau kita geser ke Pak Riki nih, ini cara exit internal ya. Jadi bagaimana teman-teman dari marketing terus kemudian kontak atau berkolaborasi dengan production atau mungkin tadi R&D dan seterusnya sampai distribusi. Ini seberapa cepat teman-teman di Mayora itu Pak? Oke. Jadi mungkin mirip juga dengan Pak Salmahan, saya pikir. Tapi bagusnya biasanya kalau perusahaan yang Pak, masih ada ownership-nya atau dari lokal lah kita katakan, walaupun kita sekarang juga banyak ke negara lain, kelincahan itu kan sesuatu yang penting. Nah memang kelincahan itu harus ditopang dari kesadaran top pimpinan, Pak. Nah kita beruntung banget bahwa ada balance nih Pak antara orang generasi saya yang kolonial sama generasi di atas sama generasi yang bawah. Yang bawah ini kan generasi Z dan X ini kan Y kan sangat cepat Pak beradaptasi. Nah, tapi dari satu sisi ada wisdom dari generasi penerusnya yang mungkin sudah ada krisis sebelumnya, Pak. Nah, jadi yang dari berbagai krisis itu menunjukkan bahwa yang paling penting itu menjaga relevansi. Nah, jadi kalau kita relevansinya itu kita ada, nah kita jadi berpikir keras, jadi fokusnya memang sudah ada problem Pak, jadi memang takes time, tapi what we can do gitu. Jadi prepare for the worst lah seperti yang Pak Salman bilang, nah sehingga kita bedah tuh Pak, produk, minimarket tiba-tiba nih kok shock ya, meningkat penjualan di awal. Kita agak berbeda sedikit Pak Salman, tiba-tiba di Q1 itu peningkatan penjualan karena semua orang panik buying untuk food kan. Oke. Nah, betul. Tapi penurunannya justru nanti pelan-pelan takutnya ekonominya kurang. Jadi di situ kita ngeliat, terjadi peningkatan, channel mana yang berubah? Ternyata penjualan renceng yang berkurang karena GT-nya kan mulai banyak tutup. Tapi penjualan kemasan besar di minimarketnya yang cukup tinggi. Nah, jadi tantangannya balik lagi, gimana ya relevansinya? Nah, kalau sudah ada kesadaran dari top manajemen dan C-level, Pak, nah sehingga koordinasinya kita buat meetingnya lebih tight. Yang tadinya mungkin 2 bulan sekali, yang sekarang mungkin cepat, Pak. Mungkin bisa mingguan dan bisa 2 mingguan kalau memang ada inovasi yang harus kita luncurkan pada saat ini. Dan tidak semuanya unfortunately nggak bisa semuanya proaktif ya Pak. Jadi beberapa reaktif terpaksa. Jadi belajar dari keadaan itu dan dirubah pada saat itu ya. Kalau Pak Riki masih bisa tidur Pak di bulan Maret itu, di awal-awal itu masih bisa tidur nyenyak atau sudah pusing gitu? Sebenarnya stresnya itu adalah kalau kita takut penyebarannya masuk ke pabrik jujurnya Pak. Gitu. Tapi belum ada kasus ya Pak? Iya betul, amin sih, so far sih kita aman. Itu yang kita takut karena kalau tidak ada produksi Pak, nah ya mungkin Pak Salman tahu kita usaha pusing juga ya Pak. Cash flow kan sangat penting. Kalau tidak ada barang yang diproduksi, waduh susah banget. Jangankan mau jualan gitu. Nah jadi memang langkah yang tercepat adalah gimana nih mikirin kesehatan semua karyawannya biar
dari yang masuk kerja tidak jadi klaster maupun di pabriknya tidak jadi bencana. Karena kalau food Pak ada bencana very risky ya, semua bisnis lah. Jadi memang fokusnya harus ke people sama health dulu di awal-awal itu membuat kita stres. Karena nggak tahu Pak, wah tiba-tiba tadi kita nganggap remeh, 2 Maret setelah 2 Maret 2 minggunya kok case-nya tiba-tiba cepat banget dan akhir Maret sudah PSBB gitu kan Pak. Nah itu shock sih. Jadi, Pak Salman, ini ada lagi pertanyaan yang agak sifatnya spiritual gitu ya. Ada teman bertanya, ini amalan-amalan apa saja yang perlu dilakukan di dalam masa pandemi ini? Ini mungkin sifatnya spiritual itu. Amalan. Kalau menurut saya sih yang penting dimaknai ya. Saya juga orang tua sih terutama sering dilihat. Sebetulnya kalau keluarga kami tuh nggak yang ada apa gitu ya. Misalnya ada kan sering ada doa ini. Menurut saya itu yang penting tuh dimaknai artinya sih. Dimaknai artinya, oh kenapa kok misalnya ayat ini yang dipilih untuk semua agama ya. Nanti kita resapi gitu. Terus dipraktekkan. Jadi mungkin kalau amalan tuh gini, amalan yang dipraktekkan kali gitu kali. Jadi soalnya kalau saya suka ditanya buku apa yang paling bagus, ya buku yang dibaca, saya bilang gitu kan. Misalnya doa apa yang bagus, baca artinya, jalanin isinya gitu. Karena kita sendiri kan punya ini ya, punya kondisi yang masing-masing dan kita yang di atas sama yang di atas yang tahu gitu. Jadi kayak saatnya untuk merenung. Gitu kalau gitu mungkin. Terus mungkin gini sih, mengasah ini ya memang kesabaran, ketabahan gitu. Terus enaknya jadi kayak, oh bener juga ya kalau sering-sering lihat pengajian gitu, oh kepake banget sekarang. Jadi ditambah aja itunya, dengerin hal-hal baiknya ditambah gitu Mas, gitu aja sih. Nggak ada yang khusus lah, nggak ada yang khusus. Ini ada pertanyaan ini dari Mbak Melia Emi. Ini cukup bagus ini Pak. Fakta ya. Jadi saat ini UMKM terdampak secara income dan tidak jarang harus mengurus tabungan. Ini sudah pasti nih. Sementara untuk menjadi kaya dan Cing digital ini kan perlu dana ini. Mungkin ada tips yang agak low budget itu yang bisa disampaikan. Mungkin kalau low budget itu menurut saya sih bikin prioritas gitu kan. Kayak konsumen itu kan kalau emang udah deket itu kan pasti pakai WA aja udah seneng. Tapi kalau misalnya konsumen yang belum deket ya harus pakai promo, harus pakai iklan, bangun image. Jadi mungkin manual dulu di list gitu. Konsumen mana aja yang kalau kecolek WA aja dia mau jalan, terus ya kayak gitu-gitu. Terus tadi kalau riset kan juga gitu kan. Riset ke kayak 200 pelanggan utama dulu deh gitu. Jadi apa sih yang mereka mau? Biasanya sih kalau udah deket low budget. Ya kayak pacaran kan Mas. Kalau udah sayang kan makan apa aja juga enak. Tapi kalau pacar orang emang mahal cara ngambilnya. Maksudnya konsumen orang gitu. Iya. Pak, ini untuk Pak Riki ya. Ini dari teman Mas Tak Arianto. Jadi saya tertarik dengan 8 brand killer yang tadi disampaikan Bapak Riki Aprianto. Ini bagaimana Mayora mengendalikan 8 brand killer? Oke. Tadi mungkin lebih ke arah provokatif ya, Pak Doni, Pak Salman. Semuanya nggak pembunuh lah sebenarnya, kalau pelaksananya salah. Tapi pengalaman dari saya, kalau ke semua organisasi dari yang atas sampai ke bawah sadar bahwa mereka ini bekerja untuk konsumen, jadi memberikan value kepada konsumen. Mudah-mudahan sih 8 ini akan Pak, kalau terjadi keributan yang paling sering kan finance sama orang marketing gitu ya Pak Salman, Pak Doni ya. Ataupun orang production dengan orang marketing yang selalu mintanya banyak. Nah, gimana discussion itu lebih menempatkan secara objektif kepentingan konsumen. Nah, jadi ini ada ya Pak Doni? Jadi konsumen itu berarti ada di pusat itu ya? Ada di pusat, betul Pak. Jadi kalaupun terjadi perdebatan, jangan ke personal, tapi siapa yang lebih tepat dalam poinnya yang memberikan value kepada konsumen. Nah itu harus semua dengan lapang dada ya membela konsumen. Karena di end, mereka sebenarnya yang memberikan makan kepada perusahaan, gitu kan Pak. Jadi obsesinya terhadap konsumen, jangan kepada ego kali ya Pak. Nah ini memang terberatnya ini.
Berarti kalau saya boleh menyampaikan nih Pak, di teman-teman di Mayora itu kan berarti dari sisi maturity-nya cukup bagus ya Pak ya. Artinya Hmm. semua pihak bisa legowo Hmm. dengan waktu yang cepat, ini harus bertindak, customer berada Hmm. di sentralnya. Ini kalau ada yang ego gimana ini Pak Riki? Kalau yang nikung, ya. Ego. Kalau yang nikung, Yang kenapa Pak? yang kalau ada pihak-pihak yang egoismenya cukup tinggi, tidak mau memperhatikan customer dengan kondisi seperti ini, apa dijewer atau gimana ini Pak? Ya, biasanya itu ada forum Pak, jarang terjadi sih biasanya. Nah ini dia nih Pak, memang dibutuhkan top leadernya, atau mungkin saya yakin Pak Salman lah sangat hands on. Itu beda banget Pak. Kalau entrepreneur atau top levelnya itu tidak hanya macro view, tapi pengen tahu detail tanpa jadi micro management ya Pak, itu sih akan aman dan sangat baik banget. Jadi gimana tahu luas top leader ini, tapi juga tahu di lapangan yang diberikan support seperti apa, akan aman Pak. Kadang-kadang yang jadi problem adalah bosnya terlalu micromanagement, tidak punya macro view, atau sebaliknya, cuma tahu macro view tapi nggak tahu detailnya. Nah yang bawahnya execution-nya berantakan. Jadi memang sebagai leader balance ya Pak. Jadi tahu dinamika yang di bawah, apa yang harus dibetulkan. Ya. Pengalaman ya Pak. Jadi, Ini kalau di tempatnya Pak Salman, gimana nih Pak? Pokoknya intinya kalau saya misalnya sebagai family tapi masih aktif ya. Langkah Iya. pertama adalah punya tim yang sebagus Pak Riki, itu yang paling penting. Bocoran dikit ya Pak, itu gimana? Tapi gini loh, Adik-adik. nggak, kalau kita kan entrepreneur itu kan bisa kayak nggak punya buku minjam gitu kan. Jadi mungkin hal yang ideal itu kita bareng-bareng, tadi selalu tanya gitu, ini kita udah sekeren ini nggak? Biasanya kan antara entrepreneur sama early talent tuh harus deket banget sih Mas. Kalau nggak deket itu udah sulit banget gitu. Jadi kalau mumpung ya udah deh, gak usah hitung itu kan, udah orang omset juga udah nggak ada gitu kan misalnya gitu ya. Saatnya kita ngomong dari hati ke hati nih gitu, maksud saya sama tim kita, kalau kita pokoknya yuk semuanya maunya apa gitu loh kan. Biasanya kan wah enak bos gitu kan. Nanti pas bosnya bilang ini gimana sih karyawan kurang inspiratif. Sekarang kan dua-duanya sama-sama susah. Jadi saatnya untuk Susah. untuk pertama kali loh ya kan. Dulu waduh capek kerja bos jalan-jalan, sekarang mana ada bos jalan-jalan. Udah nggak bisa jalan-jalan juga. Pusing ini Pak. Ya, Ya. pusing. Tidak ada. Jadi kalau menurut saya sih gini, intinya tadi Pak Riki tadi bilang kan teman-teman kan memainkan fungsi kan, berarti kan fungsi sebagai yang megang saham, diriin. Kalau ini family business ya family harus support. Habis itu profesional juga ternyata sangat signifikan gitu ya. Apalagi yang ownership-nya tinggi, saya rasa ini nggak tiba-tiba datang gitu ya, tapi dibangun dari masa ke masa gitu ya. Jadi belajar sama yang gede-gede, cuman spiritnya juga harus spirit yang ketika kita bikin perusahaan gitu. Jadi apa ya cara ngomongnya? Tadi ya yang seamless communication lah gitu. Bisa dibantu pakai ini juga Mas, pakai kayak assessment center gitu loh. Yang ada gratis di internet. Nih kalau saya ngomong tuh crystalnose.com. Itu kalau antara entrepreneur sama profesional bisa komunikasi lebih baik, terus abis itu lihat MBTI-nya gitu. Ini pakar-pakar konsultannya hubungin Mas Doni aja. Bisa ditindaklanjuti lah gitu. Pak Riki, ini kan Pak Riki kan berkarir di Mayora cukup lama ya Pak ya. ya, Kan kalau bisa saya simpulkan ini kan budaya-budaya dari Mayora 15 tahun ini apakah cukup membantu? Kalau tadi saya lihat value-nya cukup bagus itu Pak. Nah ini apakah itu berguna untuk menghadapi kondisi seperti ini Pak? Corporate value-nya itu. Ya, kita lihat sih sangat berguna ya Pak. Jadi kalau di Mayora itu sebenarnya ada 3, dia nyebutnya key success factor Pak. 1 memang kualitas. Tapi saya lihat juga persamaan tuh Pak. Kayak Pak Salman, kalimatnya itu sederhana. Nah, banyakkan perusahaan value-nya itu terlalu canggih sehingga susah untuk dilaksanakan, kadang-kadang terlalu canggih. Tapi justru sederhana ya Pak Salman ya. Nah, di Mayora kayak kualitas Pak. Jadi dia bilang tuh kualitas itu adalah hidup kita.
Nah, jadi jangan bermain-main dengan kualitas. Nah, itu membantu banget orang marketing kalau kualitasnya bagus, Pak, nggak usah marketing, produknya sudah repeat sendiri. Hmm. Nah, kedua, efisiensi dia bilang. Jadi jangan expect konsumen membayar ketidakefisiensian kita. Nah, jadi itu yang simple tapi menurut saya mengena banget. Dan ketiga, dia bilang inovasi, tidak ada progres tanpa adanya breakthrough innovation, Pak. Jadi menurut saya sih cukup simple tapi membuat kita ya, quality efficiency pokoknya konsumen di atas segalanya lah. Jadi, Ya. Pak, ini ya, tadi kok hampir mirip dengan bisnis yang kami bentuk sekarang ini, Pak. Ada quality, ada efisiensi, sama inovasi, Pak. Semoga kami seperti Mayora ini, Pak. Amin, amin. Kalau di Mayora sudah berapa tahun ini, Pak, ya? Berdiri? Saya, Pak. Berdirinya sebenarnya dari home industry, Pak, tahun 1938. Cuman waktu terjadi agresi militer, waktu itu kan kayaknya kita ribut sama Malaysia, Pak, tahun 40 something, di boykot. Jadi Amerika juga tidak boleh kita mengimpor gandum, Pak, sehingga kita sempat ke tekstil. Dan tapi akhirnya balik lagi jualan biskuit dan seterusnya berkembang, dan Mayora sendiri baru tahun 77, Pak. Baru tahun 1990 go public. Jadi kalau ditanya Mayoranya benar-benar adalah tahun 77. Jadi udah 42 tahun. Tapi sebelumnya dari home industry sebenarnya. Ya. Mungkin Bunda Diah kalau ingin join juga nih, Bunda, mumpung rame nih. Kalau Bunda itu, Mas Doni, saya boleh gak join? Boleh. Provokatornya ya, Mas Doni ya. Ini provokator kita semua. Dari tadi kok nggak tahan juga saya pengen muncul ikutan diskusi nih sama bapak-bapak. Jadi saya mau cerita aja kenapa saya menghadirkan Pak Salman dan Pak Rizky ini, karena memang benar-benar teman-teman UMKM ini harus belajar dari yang besar gitu, atau yang tadinya dari UMKM, tapi kalau Mayora dari tahun 1938 ya. Karena yang kedua adalah saya memilih antara yang satu private company, yang satu adalah PJK. Karena di UMKM lagi ini, wah kita mendingan IPO atau private ya. Karena setelah ini akan ada juga diskusi dengan IDX Incubator. Jadi kemarin nih Mas Doni men-share gitu ya statusnya di Facebook. Private atau IPO, nah itu tuh seru banget tuh di komen-komennya tuh. Mas David ya gitu, private atau IPO tuh. Nah kemudian yang ketiga memang di Ramadan lalu saya sempat juga mengundang Ibu Nur Hayati Subakar untuk juga berbicara kepada teman-teman woman trainer ya waktu itu angle-nya. Jadi kita belajar bagaimana mendidik second generation gitu. Karena Pak Salman sekarang sudah menjadi CEO yang sebelumnya Bu Nur Hayati sendiri gitu ya. Nah itu menarik juga untuk diulas nih bagaimana kemudian ada yang nanya ke Ibu waktu itu, kok anaknya mau ya gitu. Nah saya bilang, nanti sekarang kita tanya sama anaknya nih, kok mau ya gitu dijebutin sama ibunya gitu. Nah itu menarik juga. Kemudian Pak Riki, saya pengen belajar banyak nih, kan Mayora 50% produknya ke luar negeri. UKM kan sekarang juga sedang digalakkan oleh pemerintah untuk go ekspor gitu kan, UKM ekspor. Nah, step-stepnya tuh yang real seperti apa pada saat kita masih di level UKM itu nanti yang saya ingin eksplor lebih lanjut begitu. Terima kasih. Saya ke backstage lagi ya. Oh, mantap. Yes. Silakan nanti pertanyaannya dari itu sebenarnya pertanyaan titipan dari panitia gitu. Kan mungkin Pak Riki atau Pak Salman duluan. Pak Salman silakan. Saya. Iya. Susah-susah Pak Riki dulu. Oke. Kalau nggak salah pertanyaannya untuk ekspor ya Pak. Jadi memang kalau ekspor itu kelihatannya 100 negara, gampang gitu. Padahal kita juga ada keringat dan darah kadang-kadang. Jadi sebenarnya Pak mulai ekspor itu tahun 82. Dan dimulainya itu dari ASEAN dekat Pak. Setelah masuk ASEAN baru kita ke Asia.
setelah ke Asia baru ke Middle East, setelah ke Middle East baru ke benua yang lain-lain. Jadi Pak, jadi memang seolah-olah 100 negara langsung, padahal sebenarnya skopnya itu berkembang Pak, pelan-pelan. Jadi mungkin kalau boleh kasih saran bagi yang mau melakukan ekspor, marketnya dipilih yang prioritas gitu Pak. Setelah kita tahu suksesnya model ini, kita lihat dan baru kita implementasikan ke negara lain. Nah, problemnya di negara lain itu perbedaan kultur, perbedaan sistem distribusi, perbedaan sistem ekonomi, cara jualan, norma-norma yang baru. Nah, itu butuh pemahaman juga tuh Pak, ternyata. Kita juga nggak semuanya sukses. Ada yang tersandung, diroba lagi gitu ya Pak Salman. Kalau pengusaha kita Setuju banget. mentok, kita perbaikin lagi. Nah, jadi pasti ada up and down-nya Pak. Nah, yang kedua dari segi produknya, nah tadi itu kalau boleh selain produk sebenarnya kita punya konsep yang kuat nggak? Jadi kita juga admire seperti brandnya Wardah. Kalau banyak banget penantangnya multinasional, produknya mungkin lebih baik, tapi sukses nggak? Tidak sesukses Wardah. Tapi Wardah kenapa bisa sukses? Karena mungkin kita ngeliat konsepnya pada saat itu adalah kosmetik yang halal punya, itu baru pertama. Nah, jadi konsepnya harus kuat dulu. Jadi tidak serta-merta kita punya produk langsung mengekspor gitu ya Pak. Jadi kalau boleh dipikirkan lagi, kita nyebutnya adalah right to win. Jadi kenapa orang ini milih produk kita dibanding produk yang ada di pasaran tersebut? Kalau jawabnya masih lama, masih mikir, tapi kalau nekat, pokoknya keripik saya paling enak gitu. Pokoknya sukses di sana, nah repot itu Pak. Jadi memang sering-sering ke sana, ke lapangan, mungkin kasih sampel, tidak perlu riset besar-besaran. Mungkin kita interview, oh punya kamu bedanya lain ya kayaknya ya. Mungkin yang orang pakai prawn udang, kita pakai cumi mungkin Pak. Jadi rasanya mungkin beda. Nah mungkin itu yang angle yang bisa kita bawa. Jadi memang harus understanding marketnya, budaya, culture, jadi cukup penting ya Pak. Dan bertahap, yang paling penting tidak langsung seluruh darat. Semoga menjawab kepada pertanyaan Budi yang cukup susah. Oh, tipsnya berarti harus bertahap dulu ya Pak ya. Iya, iya. Seperti itu Oke. kan. Kita harus tahu apa regulasi dan tata kelola dan seterusnya, perilaku dan seterusnya itu kita tidak, kalau orang Jawa mengatakan tidak ujuk-ujuk gitu. Iya, betul. Terus bertahap. Nah, yang tadi ada yang generasi pertama, generasi kedua. Iya. Pak Salman ini. Ini kalau ini nih kalau nanya sama konsultan nih, Pak Riki mungkin udah pernah. Dia selalu ngomong this is a $1 million question gitu. Kalau menurut saya sih gini, kadang-kadang kan penting juga kita pelajarin. Mayora pasti pada kaget tuh. Dari tahun 38 dan semua perjalanan itu penting. Kalau nggak penting kan nggak kesebut ya kan. Nah, jadi ada yang bilang jangan, ya pokoknya perusahaan tuh pasti ada kayak akarnya gitu ya. Jadi nah sebetulnya Mas ya, hal itu tuh yang suka ditanemin sama orang tua gitu ya. Kayak ini ada perusahaan 100 tahun, 200 tahun. Jadi kami itu memang dipaparkannya itu ke perusahaan-perusahaan yang umurnya panjang-panjang. Jadi Pak Bakat selalu ngomong orang tua saya, Sumitomo tuh 350 tahun katanya. 350 tahun ya kan. Bank BRI gitu ya, 100 tahun gitu. Shiseido 135 tahun gitu ya. Jadi kalau kita mikirnya panjang tuh kan hidup kan jadi agak lebih lega. Itu juga salah satu, saya ketemu coach itu menarik. Kita merasa bahwa kita harus sukses 2 tahun lagi. Jangan-jangan suksesnya baru 20 tahun lagi. Kalau lihat, dan sukses itu generasi ke generasi ya. Jadi orang tua saya kan seorang CEO, mungkin Bu Dia juga tahu ya. Cuman nggak langsung jadi gitu. Kadang-kadang saya juga bingung lah, orang tua saya CEO, bikin usaha, bikin perusahaan ownernya besar. Tapi waktu bikin perusahaan sendiri ternyata fundamentalnya dibenahin, ternyata instingnya benar juga gitu. Jadi walaupun kita sering ngebayangkan, kalau jadi CEO bikin perusahaan ya jalan aja cepet. Lawong saya udah pernah gede, ternyata tetap semua ada pondasinya. Nah, itu lama sih Mas. Jadi baru tahunya tuh setelah sekian tahun gitu. Jadi tadi mungkin saya pesan yang FLC aja deh. Jadi memang dalam mendidik generasi berikutnya berarti benar tuh. Saya mau pakai itu ya Pak, minta izin. Harus fun, learning, sama ini. Jadi jangan sampai kayak, nih Pak perusahaan udah gede, saya pensiun ya gitu. Karena learningnya dapat, kontribut dapat, tapi funnya terpaksa gitu. Itu, nah satu lagi Mas, ini semua ada sih di kuliah sebetulnya, di kuliah-kuliah bisnis. Cuman kadang-kadang karena kita belajarnya nggak bareng, jadi nggak asik. Jadi kayak
kalau mau lihat sih buku tentang family business ada, buku tentang disruption ada, handling crisis ada, itu juga ada. Saya boleh nambahin dikit ya Mas. Jadi Boleh, saya tuh boleh. Masih ada gini, waktu sedikit. saya lucunya tuh orang tua saya kan waktu membenahin itu kan ketemu dengan CFO, tapi karena orang Malaysia dia itu mungkin belajarnya bener gitu ya di Inggris, bukan berarti yang di sini nggak bener, bener ya. Terus dia ngomong gini, perusahaan itu harus tahan krisis 1 tahun. Terus dia bilang, loh, kok lama banget Pak gitu. Loh, bisa aja ada wabah. Bayangin nggak Mas? Dia ngomong ada wabah. Jadi literally ngomong ada wabah. Loh, kita juga bingung. Terus loh iya, di dalam ilmu ekonomi kan wabah berulang kali terjadi. Yang besar sama yang kecil kan, SARS ya kan. Nah, kalau udah ngelotok, dia benar-benar berpikir bahwa wabah itu bisa terjadi. Saya jadi ingat waktu itu ada satu perusahaan apa HSBC gitu ya. Dia persiapannya ekstrim banget. Jadi ketika ada wabah, dia membayangkan, ini amit-amit ya sambil ketok, gimana kalau 1/4 dari karyawan kita meninggal? Itu ada simulasinya. Gitu. Nah, jadi kita jadi ngerti kan, oh berarti perusahaan ini foundernya udah bilang bahwa apapun bisa terjadi. Ya namanya juga bank, udah biasa dibawa lari apa gitu kan. Nah, jadi makin membuktikan bahwa ternyata walaupun kita pengusaha, ternyata ilmu jadi pengusaha itu nyebar di mana-mana gitu loh. Ilmunya bankers apa segala macam yang kita harus pelajarin dan ketemunya juga sembari jalan gitu. Dan teman-teman beruntung nih hari ini sama-sama belajar. Saya juga banyak belajar juga. Jadi ya udah ini udah dapat ilmunya. Nah, yang penting dipraktekin gitu. Yeah. Itu sih. Sepertinya ini kita di penghujung sesi ini Pak. Alhamdulillah ini saya secara pribadi mendapatkan cukup banyak pelajaran dari Pak Salman, generasi kedua luar biasa humble. Jadi istilahnya itu semakin membumi, walaupun bisnis semakin melangit gitu ya. Ini secara profesional, saya sudah intip LinkedIn-nya itu Pak, LinkedIn-nya itu wah luar biasa itu Pak. Dan saya cukup respect ke Pak Ricky gitu, dari jenjang karir benar-benar dari awal, terus kemudian memahami kultur budaya dan seterusnya. Saya ingin sampaikan beberapa hal Pak yang bisa saya ambil, mungkin teman-teman juga perlu diperhatikan, bahwa perusahaan besar pun sempat was-was gitu. Saya sempat mengalami shock gitu, tapi tidak hopeless gitu. Itu kata kuncinya. Terus kemudian yang kedua, ternyata sinergi antara pihak-pihak terkait, baik dari business owner, stakeholder, kemudian shareholder, bahkan menempatkan customer itu ada di tengah gitu. Ini kalau teman-teman di praktisi inbound flywheel itu kan berarti di tengah-tengah itu ya, menurunkan ego masing-masing pihak. Jadi tidak ada yang merasa bahwa ini waktunya marketing action menunjukkan diri, terus yang lain dibelakangkan. Ternyata tidak. Terus ada lagi pelajaran yang ini akan saya ingat ini Pak, leadership-nya itu adalah fun, kemudian learning, sama contribute. Ini akan saya terapkan di internal perusahaan kami, juga teman-teman entrepreneur bisa mencoba ramuan ini. Ini resepnya seharga berapa ini Pak ya? Pak Riki ini. Jadi manusia harus fun, untuk belajar, untuk to be growth, Belajar. kemudian kontribusi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Riki, kemudian Pak Salman. Insya Allah nanti kita bisa berjumpa di lain kesempatan dan kita berdoa semoga ini wabah segera